So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah itel P55, HP 5G termurah yang ada saat ini. Bahkan untuk pertama kalinya ya, ini jadi HP 5G yang ada di kelas 1 jutaan. Gila sih, itel di tahun ini tuh kayak tancap gas banget ya. Sering banget kita dikejutin sama HP-HP mereka meskipun cuma main di kelas HP murah aja. Tapi ya ini langkah yang bagus juga lah buat mereka ngembangin pasar mereka biar brand mereka itu juga makin bisa dilirik sama orang-orang yang belum kenal brand itel. Oke, buat desain sendiri itel P55 ini itu tampil dengan desain yang terlihat cakep nih buat HP 1,5 jutaan. Dia ada dua bundaran kamera yang size-nya ini cukup gede tanpa adanya frame buat kameranya itu sendiri. Untuk bentuk bodinya ini ngotak ya, feels pegangnya juga cukup solid dan ini nggak berasa kayak megang HP murah. Di sisi atas smartphone ini kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray yang jenisnya triple slot, jadi tuh bisa nampung dua buah kartu nano SIM plus satu buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu kalau di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD Plus 720x1612 pixel dan punya size atau ukuran layar yang ada di 6,56 inci. Yang menarik lagi, layarnya ini tuh udah punya refresh rate 90Hz, dimana ini mulus ya buat dipakai scrolling sosmed ataupun beranda. Dan itel juga ngasih fitur dynamic bar yang bakal muncul ketika ada notifikasi ataupun pas kita lagi ngecas. Untuk animasinya ini tergolong smooth ya, jadi dilihatnya juga enak. Overall layarnya ini tuh cakep, buat ukuran HP 1,5 jutaan, dia tuh udah punya refresh rate 90Hz dan punya fitur semacam dynamic bar, ini aja udah keren. Kalau buat performa itel P55 ini itu dibekali dengan chipset Dimensity 6080. Ini adalah chipset yang bisa dibilang setara atau bahkan sedikit lebih unggul jika dibanding MediaTek Helio G99. Yang ngebedain performanya jelas ini lebih kencang ya, dan chipset Dimensity 6080 ini itu udah mendukung jaringan 5G, sedangkan Helio G99 itu masih 4G. Kalau dibandingin chipset 5G lainnya, ini bisa dibilang sedikit ada di bawah Snapdragon 695. Untuk CPU performance ini seimbang, tapi buat gaming performance sama battery life-nya ini sedikit ada di bawahnya. Ya performa kayak gini itu biasa di HP-HP kelas 3 jutaan bahkan 4 jutaan ya di HP lain. Buat dipakai harian ini udah pasti aman ya, kerjaan harian yang biasa dikerjain di smartphone bisa dengan mudah dan lancar buat jalan di itel P55 5G ini. Lanjut buat main game, langsung aja kita cobain. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Selama main ini lancar banget dan juga stabil ya, jalanin game yang satu ini di rata-rata 85 fps. Cakep banget nih. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Pas aku coba di Balance Ultranya ini aman banget buat dapetin 40 fps. Hal yang cukup bagus juga ya bisa didapat di HP murah kayak itel P55 ini. Sebenarnya kalau developer mau ngebuka sampai Smooth Extreme ini HP juga masih bisa sanggup sih ya. Cuma sayangnya ini tuh masih dibatasin, jadi mentok cuma Ultra 40 fps. Nah kalau Genshin nih, HP sejutaan main Genshin? Oke, langsung aja kita cobain. Ini aku coba pakai settingan lowest dan alhasil FPS yang didapat ini ada di kisaran 35-40 fps pas lagi jalan santai. Dan kalau lagi battle yang ngeluarin banyak efek, FPS ini ada di kisaran 30-35 fps. Ya turun sesekali, cuma itu nggak masalah. Ingat lagi harganya. By the way, performa kayak gini kebanyakan bisa kita dapetin di HP 2-3 jutaan ke atas ya. Dan ini jadi hal positif nih buat itel, karena mereka tuh bisa nunjukin nggak perlu ngeluarin banyak duit buat HP-nya enak dipakai ngegame. Lanjut buat baterai, itel P55 5G ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed TikTokan selama sejam baterainya ini berkurang sebanyak 6%, dan buat main Genshin di settingan lowest selama sejam baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Kalau buat speed ngecasnya ini ada di 18 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 50 menit. Buat sistem operasi itel P55 ini itu udah pakai itel OS 13 dengan basis Android 13 ya. Udah yang paling baru juga nih buat ukuran HP entry level. Untuk update sih ya nggak perlu berharap banyak, karena biasanya HP murah kayak gini itu nggak ngasih update. Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera itel P55 ini dibekali dengan setup dual kamera di bagian belakang. Kamera utamanya ini punya resolusi 50 megapiksel. Kalau yang di bawahnya itu gimmick aja ya, ini cuma AI kamera. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini ada kamera yang resolusinya 8 megapiksel.
Buat hasilnya ternyata not bad lah ya buat HP sejutaan. Hasilnya sekedar cukup aja ya, tapi juga bisa ngasih hasil gambar yang lumayan kepake nih buat banyak kebutuhan. Aku sendiri cukup suka sama detail gambarnya, dan mic sih agak kurang ya, dan saturasinya kerasa pas, tapi tuh cenderung agak pucet juga. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Sedap banget kan. Oke, ternyata tempat yang biasa buat foto-foto lagi rame. Ya ini mungkin datangnya juga kesorean sini jam berapa nih? Jam 5-an. Jadi kalau kalian lihat tadi banyak foto-foto matahari mau tenggelam ya karena ini sore menjelang malam. Ya karena rame agak malu juga sih tadi ngomong di banyak orang kayak tadi. Jadi buat perekaman video kamera depan kayak gini. Kamera depan juga bisa 2K 30 fps ya. Jadi ya mantap, hasilnya seperti ini. Meskipun kalau misal di tempat yang minim cahaya kayak gini, contohnya kalian bisa lihat di sebelah sini nih. Banyak banget noise-nya. Cuma kalau misal dia cukup cahaya ya hasilnya bakalan lebih bagus. Ya karakter HP murah sih, HP sejutaan pasti kayak gini kalau misal ngerekam di tempat minim cahaya. Ya ini di dalam mobil. Seperti ini hasilnya. Ya besok-besok kalau mau kesini harus pagi sih, pagi atau siang ya. Jam segini. Ramai banget. Oke, gitu aja. Overall sih kalau menurutku buat hasil perekaman videonya lumayan lah ya. Apalagi dia bisa rekam video Full HD 60 fps sama 2K 30 fps. Ya buat HP sejutaan kredit lebih lah buat si Itel P55 5G ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kita balik lagi ke studio. Yo! Oke, kesimpulannya Itel P55 ini jelas ngebawa gebrakan baru ya buat HP 5G di Indonesia. Itu nggak perlu mahal lagi kok sekarang. Kita cukup ngeluarin duit 1,5 juta aja udah bisa dapetin HP 5G yang desainnya ini cakep. Layarnya mulus, performanya kencang, baterai awet, ngecas kencang, dan kameranya ini juga masih bisa banget buat diandelin. Ya semoga aja dengan kayak gini Itel tuh bisa narik minat konsumen Indonesia lebih banyak lagi ya. Biar Itel itu nggak dipandang sebelah mata lagi. Kayak dulu Xiaomi tuh yang suka dipandang sebelah mata. Padahal jelas-jelas HP-nya itu punya value for money yang bagus. Nah, Itel sekarang lagi mode kayak Xiaomi dulu nih, yang ngasih fitur dan performa kencang tapi harganya jauh di bawah pasaran para pesaing-pesaingnya. Ya, good luck lah buat Itel. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.